Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أيها الناس, jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, yushikul umam an tada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Hampir-hampir saja umat-umat, bangsa-bangsa saling memanggil untuk memusuhi, memerangi dan memperebutkan kalian, yaitu kaum muslimun. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ataukah para sahabat bertanya, amin qillatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah. Apakah karena sedikitnya jumlah kita? Apakah karena sedikitnya jumlah kaum muslimun pada hari itu sehingga bangsa-bangsa, umat-umat yang lain mereka memperebutkan dan saling memanggil untuk memusuhi dan memerangi kaum muslimun? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bal antum yauma idzin katsir. Bahkan pada hari itu jumlah kalian, jumlah kaum muslimun sangat banyak. Walakinnakum kagutsa'is sail. Walakinnakum gutsa'un kagutsa'is sail. Namun banyaknya kalian seperti banyaknya buih yang ada di lautan, tidak memiliki kekuatan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wala yanzi'anna Allahu min suduri aduwikum al-mahabata ankum wala yaqdhifanna Allahu fi qulubikumul wahan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah akan mengangkat rasa takut yang ada pada musuh-musuh kalian, dan Allah akan tanamkan pada diri-diri kalian al-wahan. Kemudian para sahabat mengatakan, apakah itu al-wahan? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hubbud dunya wa karahiyatul maut, yaitu cinta dunia, takut terhadap kematian. Inilah keadaan kaum muslimun yang ada di masa ini, yang di mana musuh-musuh Islam dari kalangan Yahudi, Nasara dan yang lain-lainnya, mereka tidak lagi takut terhadap kaum muslimun sebagaimana di awal masa berjayanya Islam. Kaum muslimun hina, rendah di hadapan orang-orang kufar. Tidak ada sebab, melainkan semua itu adalah dosa-dosa kaum muslimun. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an bahwasanya sebab kemunduran, sebab kehinaan, kerendahan kaum muslimun di hadapan musuh-musuhnya adalah dosa-dosa mereka sendiri.
Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walladzina kasabus sayyi'at jazaa'u sayyi'atin bimithliha wa tarhaquhum dhillah." Dan orang-orang yang melakukan sayyi'ah, dosa, maka Allah Subhanahu wa taala akan balas dosa tersebut. Allah Subhanahu wa taala akan balas perbuatannya tersebut. Wa tarhaquhum dhillah, dan mereka akan diliputi dengan kehinaan. Sehingga dosa ikhwani fiddin, kesalahan, mukhalafah, ini adalah sebab seseorang mendapatkan kehinaan, seseorang mendapatkan kemunduran, begitu pula kekalahan. Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan bahwasanya sebab kehinaan, kemunduran kaum muslimun adalah disebabkan karena penyelisihan mereka terhadap perkara-perkara agama. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innal ladzina yuhadduna Allah wa rasulah ulaika fil adzallin." Sungguh orang-orang yang menentang, sungguh orang-orang yang menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya, mereka adalah orang-orang yang hina. Mereka adalah orang-orang yang rendah. Allah Subhanahu wa taala memberikan vonis kerendahan, kehinaan dan kemunduran, yaitu tatkala seseorang menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah Rasulnya. Begitu pula di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala juga masih menjelaskan bahwasanya sebab kemunduran, kelemahan dan kehinaan adalah tatkala seseorang bergelimang dengan dosa, apalagi dosa kesyirikan, dosa kebid'ahan, begitu pula dosa-dosa yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kaumnya Nabi Musa alaihi salam, yang dimana mereka menduakan Allah Subhanahu wa taala, mereka melakukan kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innal ladzina ittakhadhul ijla sayanaluhum ghadabun min rabbihim wa dhillatun fil hayatid dunya." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh orang-orang yang menjadikan anak sapi dijadikan sebagai sesembahan dari selain Allah Subhanahu wa taala, itu orang-orang yang melakukan kesyirikan. Sayanaluhum ghadabun min rabbihim, mereka akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala, wa dhillatun fil hayatid dunya, begitu pula kehinaan, kerendahan di dunia ini. Sehingga seseorang ikhwani fiddin apabila tidak melepaskan dirinya dan tidak menjauhkan dirinya dari perbuatan-perbuatan dosa, begitu pula penyelisihan-penyelisihan agama, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan kepada mereka, Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan kehinaan, kerendahan kepada mereka. Dan semakin banyak orang yang melakukan penyelisihan-penyelisihan agama, maka semakin besar juga kehinaan, kemunduran dan kekalahan yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya. Dalam hadis yang sahih dari sahabat Abdullah ibn Umar, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, "Idza tabaya'tum bil 'inah wa raditum bizar' wa akhadtum adnabal baqar wa taraktumul jihad." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian berjual beli dengan jual beli 'inah, salah satu jual beli jenis riba, wa akhadtum adnabal baqar, kalian sibuk dengan peternakan, wa raditum bizar', sibuk dengan pertanian, wa taraktumul jihad, kalian meninggalkan jihad, yaitu jihad yang syar'i, sallallahu alaikum dhulla. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, niscaya Allah akan menimpakan kehinaan, Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan kerendahan kepada kalian. Sehingga ikhwani fiddin, kerendahan, kehinaan, kemunduran, begitu pula penindasan yang didapatkan oleh kaum muslimun bukan disebabkan karena tidak canggihnya senjata mereka ataukah kurangnya jumlah mereka, namun semua itu sebabnya adalah ulah perbuatan mereka sendiri, begitu pula dosa-dosa mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, begitu pula dosa-dosa seluruh kaum muslimun. Walhamdulillahirabbil alamin.
Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ketahuilah saudara-saudaraku kaum muslimun bahwasanya orang-orang kufar dari kalangan Yahudi, Nasara dan yang lain-lainnya, mereka tidak takut dengan persenjataan yang dimiliki oleh kaum muslimun. Mereka tidak takut dengan jumlah kaum muslimun. Mereka tidak takut dengan kemajuan negara kaum muslimun. Namun kata para ulama kita, al-Yahud wan Nasara yakhafun an tamassukina bidinina. Orang-orang Yahud, orang-orang Nasara, orang-orang kufar secara keumuman, mereka takut terhadap tamassuk kita, terhadap berpegang teguhnya kita terhadap perkara agama ini. Semakin berpegang teguh kaum muslimun terhadap agamanya, terhadap Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akan semakin besar kemenangan, begitu pula izzah, keagungan kaum muslimun. Lihat para sahabat, lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, mereka telah mengalahkan orang-orang kufar padahal jumlah mereka sangat sedikit. Persenjataan mereka tidak banyak, namun bersamaan dengan itu orang-orang kufar mereka takut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, takut kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebulan sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka, mereka telah gemetaran, mereka telah takut disebabkan karena mereka benar-benar menjalankan agama ini sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dikarenakan ikhwani fiddin, kemenangan, kejayaan, begitu pula keagungan dan kemuliaan kaum muslimun ada pada perkara agama mereka. Oleh karena itu di dalam lanjutan hadis tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sallallahu alaikum dhulla, Allah menimpakan kerendahan, kehinaan kepada kalian, la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Kerendahan dan kehinaan tersebut tidak akan diangkat sampai kalian benar-benar kembali kepada agama Allah. Tatkala kaum muslimun kembali kepada agamanya, benar-benar kembali kepada Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan pemahaman salaful ummah, maka di sanalah letak kejayaan, di sanalah letak kemenangan kaum muslimun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad. Kami pasti akan menolong para rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman di dunia, begitu pula di akhirah. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala yansurannallahu man yansuruh innallaha laqawiyyun aziz. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan menolong orang-orang yang menolong agamanya. Sehingga ikhwani fiddin, hendaklah kita benar-benar kembali kepada agama ini, kembali kepada Al-Quran, begitu pula kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan pemahaman salafus saleh yang dengannya kaum muslimun akan mendapatkan kejayaan, kemenangan, kemuliaan dan keagungan. Allahumma adhillal kufra wal kafirin. As'alullah azza wa jalla an yudammiral kuffar wa as'alullah azza wa jalla an yudammiral yahuda wan nasara wal musyrikin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillal kufra wal kafirin. Walhamdulillahi rabbil alamin.